yang mana kedudukan itu tidak bisa dicapai dengan melalui amal, melalui zikir, melalui salawat, melalui sedekah, melalui macam-macam, kada sampai ke sana. Artinya bagaimanapun amal ibadah kita kada akan menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi itu. Sedangkan Allah sudah memberikan kita ketentuan untuk duduk di derajat sana, di martabat itu. Nah, sehingga dia, orang tersebut dibalakan dengan suatu bala di tubuhnya. Maka sampailah dia dengan bala, maka sampailah dia kepada derajat itu dengan yang demikian bala tadi. Jadi dengan sebab bala, dengan sebab musibah yang diterimanya, nah itulah yang menyampaikan dia kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya ada makam, ada martabat yang tidak bisa dicapai dengan amal. Nah, wirid walaupun 10.000 zikir kada akan bisa mencapai makam itu. Walaupun 1 khatam Quran sehari kada akan bisa mencapai makam itu. Nah, makam itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran, keridhaan terhadap musibah yang diterimanya. Nah, bila dia sabar, ridha dengan musibah yang diterima, maka pahalanya itu mengantarkannya kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Al-Hikam berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wurudul faqati a'yadul muridin. Wurudul faqati bermula datangnya kesusahan, datangnya kesengsaraan, itu merupakan hari raya bagi orang-orang muridin. Muridin adalah orang-orang yang dalam perjalanannya untuk mencapai ma'rifatullah, disebut muridin. Jadi ada terbagi 3 kelompok. Pertama, kelompok awamul muslimin, orang umum di antara kaum muslimin, orang banyak. Yang kedua, ada kelompok al-muridin, orang-orang yang menjalani suatu perjalanan untuk mendapatkan ma'rifatullah. Kelompok yang ketiga yang disebut dengan kelompok al-wasilin atau al-arifin, orang yang sudah dapat ma'rifatullah. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi datangnya musibah, datangnya hal-hal yang tidak menyenangkan hati, itu merupakan hari raya bagi orang-orang muridin. Artinya mereka bergembira, mereka bersukaria apabila datang musibah kepada mereka. Minan nas man masarratuhu wa farahuhu biwujudi hazzihi wa naili syahawatihi wa gharadihi, wa hadha halu ammatil muslimin alladzina laysa lahum himmatun bi ma'rifatillahi ta'ala. Sebahagian manusia, ada orang yang kegembiraannya itu dengan adanya bagiannya, dicapainya keinginan dan maksudnya. Artinya sebagian manusia itu ada yang kesenangannya itu pada waktu dia mencapai cita-citanya, berhasil apa yang dikehendakinya. Ini hendak sihat, datang sihat, lalu dia gembira. Dia hendak kaya, lalu jadi kaya, maka dia gembira. Dia hendak mempunyai kedudukan, lalu dapat kedudukan, dia gembira. Nah,
Sebagian manusia ada yang kegembiraannya itu di waktu dia mendapatkan yang diinginkannya. Nah, ini adalah keadaan umumnya kaum muslimin. Umumnya kaum muslim, umumnya kita ini seperti itu. Umumnya kita seperti itu. Orang-orang yang tidak ada keinginan untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ada tujuan hidupnya untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, orang seperti ini kegembiraannya apabila dia dapat yang diinginkannya dari hawa nafsunya atau syahwatnya. Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bil faqati wasyada'id. Ada lagi sebagian manusia orang yang kegembiraannya, kesenangannya dengan kesusahan dan kesulitan. Ya, ini orang bila dapat kesusahan, dapat kesulitan, nah mereka gembira. Mereka jadikan itu a'yad, hari raya. Wa hadza halul muridin, ini keadaan orang-orang muridin atau salikin alladzina himmatuhum ma'rifatullahi ta'ala, yang adalah keinginan mereka itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hendak ma'rifat itu apabila dia dapat sesuatu musibah, dia hari raya. Nah, dia senang, dia gembira. Karena dia anggap bahwa musibah ini adalah mempercepat jalannya untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Karena dia anggap bahwa musibah ini menyegerakan dia, lebih mendekatkan dia kepada yang mereka cari, yaitu ma'rifatullah itu. Li'anna biha safa'a qulubihim min kaduratil aghyar, karena dengan itu kesusahan, dengan itu kesulitan, bersih hati mereka dari kekeruhan-kekeruhan. Kan mereka tuh bila sudah susah, bila sudah kena musibah, hati mereka makin dekat dengan Allah. Hati mereka akan semakin bersih. Hati mereka akan bersandar kepada Allah, akan memohon kepada Allah. Nah, jadi itu keuntungannya orang yang dapat musibah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Fatarahum yu'siruna al-faqra 'ala al-ghina wasyiddata 'ala ar-rakha waz-zulla 'ala al-izz wal marad 'ala sihah. Maka engkau lihat mereka itu kaum muridin, mereka memilih hidup fakir daripada kaya. Mereka memilih susah daripada senang. Mereka memilih hina daripada mulia. Mereka memilih sakit daripada sihat. Kenapa? Karena mereka bila waktu sengsara itu, nah hati mereka makin dekat dengan Allah. Hati mereka makin bersih jadinya daripada kekeruhan duniawi ini. Idh yahsulu lahum bidzalik riqqatun fil qalbi wa qurbatun min rabbihim, karena hasil bagi mereka dengan sebab yang demikian kesengsaraan tadi, kelembutan dalam hati mereka dan kedekatan daripada Tuhan mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya orang-orang muridin ini yang ditujunya tuh ma'rifatullah. Ini hendak benar diberi Allah ma'rifatullah itu. Nah, sehingga apapun yang menyegerakannya untuk dapat itu, mereka suka, mereka senang, walaupun itu adalah sesuatu musibah, sesuatu bencana yang mereka terima, tapi itu mendekatkan mereka, mempercepat mereka untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Qala ta'ala, firman Allah ta'ala, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun.
Orang-orang yang bila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah atasnya salawatun mir rabbihim, salawat-salawat dari Tuhan. Orang yang diberi Allah musibah, kesusahan, kesulitan, lalu mereka terima dengan sabar, mereka itu diberikan Allah salawatun, beberapa salawat. Beberapa salawat. Imam Al-Ghazali mengatakan satu salawat saja dari Allah yang diberikan kepada kita itu nilainya lebih baik dari amal ibadah kita seumur hidup kita. Nah, satu salawat yang diberikan Allah kepada kita nilainya lebih baik dari ibadah kita seumur hidup. Sembahyang, puasa, zakat, sedekah, macam-macam. Dibanding dengan satu salawat yang diberi Allah kepada kita nilainya lebih baik satu salawat itu. Nah sedangkan ini Allah berfirman ulaika alaihim salawatun, beberapa salawat dari Tuhan mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk tadi. Nah makanya itu mereka kaum muridin, kaum salikin, bila mereka dapat satu musibah, nah mereka anggap itu hari raya, karena banyak dapat salawat dari Allah, dapat rahmat dari Allah dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazan wala adza wala gham hatta syauqatu yushaquha illa kaffarallahu biha khatayahu. Tidaklah menimpa mengenai akan orang yang beriman dari suatu kesusahan, keletihan. Kita misal bekerja mencari sesuatu yang halal, lalu kita uyuh, nasab, letih. Tidak menimpa akan orang beriman suatu keletihan, sesuatu yang sakit, yang menyakiti tubuh. Apakah yang sakit? Wala hammin, tidak menimpa akan orang beriman daripada hammin, risau terhadap perkara yang akan datang. Hutang banyak, pacang sampai tanggalnya, kayak apa membayarinya, risau hatinya. Nah, hammin marahnya, ham. Wala hazan, tidak menimpa akan orang mukmin daripada hazan. Hazan itu kesedihan terhadap perkara atau apapun yang telah hilang daripadanya. Sedih. Tidak pula menimpa akan orang mukmin daripada gangguan-gangguan orang lain atau kesusahan-kesusahan sehingga duri yang masuk ke tubuhnya, melainkan Allah telah menghapuskan dengannya dosa-dosanya itu. Jadi emang kita beristighfar belum tentu kita diterima Allah istighfar kita, karena mungkin belum memenuhi syaratnya. Mungkin hanya istighfar kita lisan, belum sampai kepada hati. Nah itu Allah kada memperdulikan istighfar seperti itu. Kita minta ampun kepada Allah, tapi minta ampun kita hanya lisan. Tetapi kalau kita dapat sesuatu musibah seperti tadi, macam-macam tadi, illa kaffarallah, Allah hapuskan daripadanya dosa-dosa itu. Nah makanya tadi orang muridin apabila mereka dapat musibah, mereka anggap itu hari raya, karena itu pengampunan dosa bagi mereka yang belum tentu mereka dapatkan dengan melalui istighfar, minta ampun kepada Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi untuk mempercepat seseorang itu mendapatkan ma'rifatullah, itu diperlukan kebersihan hati dari dosa. Nah, diperlukan salawat, diperlukan rahmat dari Allah, diperlukan hidayah dari Allah
Oleh karena itu setiap sesuatu yang mendatangkan demikian, maka itu mereka anggap adalah hari raya kebahagiaan. Kalau Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi, man arada ay yablugha syarafa kulla syaraf falyakhtar sab'an ala sab'in fa inna as-salihin ikhtaruha hatta yablughu sinamal amar. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan yang tinggi, maka dia hendaknya memilih 7 atas 7 perkara. Karena orang-orang yang salih telah memilih itu sehingga mereka sampai ke puncak perkara, ma'rifatullah artinya. Ayyakhtaral faqra 'alal ghina. Pertama dia mesti memilih hidup susah daripada kaya. Kan ini orang-orang hendak ma'rifatullah. Yang kita bicarakan ini orang yang hendak ma'rifatullah. Kalau ini orang banyak mempunyai harta, hatinya pasti akan banyak mengingat harta. Nah, sedangkan orang yang diberi Allah ma'rifat itu orang yang hatinya bersih daripada mengingat-ingat selain Allah. Jadi mesti pilih hidup itu fakir daripada kaya. Dalam perjalanan walju ala shiba, dia memilih lapar daripada kenyang. Lapar lain lawan kelaparan. Laparnya ada jadi makan, cuma menahan nafsu daripada kenyang. Waddun ala rab'i, dia memilih rendah, kedudukan yang rendah daripada ketinggian. Ibarat dinaikkan orang jabatannya mun kawa kada ya kada usah gil. Ini sudah kepala bagian nak orang ke kepala dinas kada usah naik sudah ribut. Misalnya kalau hendak ma'rifatullah tadi. Nah, wazulla 'alal iz, dia memilih kehinaan daripada kemuliaan. Memilih tawadhu 'ala takabbur, atas takabbur. Wal hazan 'alal farah, dia memilih sedih daripada gembira. Wal maut 'alal hayat, dia memilih mati daripada hidup. Kalau dia diberi pilihan. Nah, kalau diberi pilihan, dia memilih yang demikian. Nah, dengan pilihan seperti yang demikian tadi, itu memudahkan dia untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Karena makin tinggi jabatan kita, makin banyak harta kita, makin dimuliakannya kita, makin gembira kita, itu makin sulit untuk mendapatkan ma'rifatullah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau kita sedang dalam keadaan fakir, nah hati kita kada banyak ingatan dengan yang dijaga, yang dipelihara. Kalau kita sakit, tubuh kita akan terjaga daripada hal-hal kemaksiatan. Sakit, hendak ke jamban jadi tuntun, kayak apa hendak kemana-mana, nah, terpelihara anggota tubuh. Nah, itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itulah orang yang muridin tadi. Dia memilih kesusahan daripada kesenangan. Wa minhum man masarratuhu wa farahuhu bimakhtarahu Allah lahu. Sebagian dari manusia lagi ada orang yang kegembiraannya, kesenangannya dengan apa yang telah dipilihkan Allah bagi mereka. Ini kada memilih sugih miskin, kada memilih. Terserah Tuhan yang diapai aja. Mun Tuhan mandak aku sugih, aku gembira. Kalau Allah menjadikan aku orang fakir, aku pun gembira. Kalau Allah menyihatkan tubuhku, aku gembira. Kalau Allah membuat demikian, aku gembira. Nah, dia gembira dengan yang dipilihkan oleh Allah. Nah, wa hadza halul arifin billahi ta'ala, itulah sudah keadaan orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 golongan manusia ini. Golongan pertama, orang yang selalu hendak nyaman. Nak sugih kah, nak miskin kah? Sugih. Nak sihat, nak sakit? Sihat. Nak tinggi, nak rendah, kedudukan nak tinggi. Nah, itu adalah awamul muslimin, orang yang kada ada pikiran
ma'rifatullah. Orang yang bila mati-mati ya habis perkara ya itu ngarannya. Nah yang kedua tadi golongan muridin. Nah yang ketiga yang dituju itu adalah golongan wasilin atau al-arifin. Dan ketiga golongan ini diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketiga golongan ini pun dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu nabinya orang awam, nabinya orang muridin, nabinya orang wasilin. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Sallallahu al-afiyah." Jar Nabi, mintalah kepada Allah afiat. Afiat itu kesehatan jasmani dan rohani, keselamatan dari segala macam bencana, itu afiat. Mintalah kepada Allah al-afiyah. Nah ini untuk orang-orang awam. Disuruh mereka minta yang nyaman-nyaman, minta sihat, minta aman, minta tentram, minta segala macam yang baik. Nah itu Nabi kita menempatkan diri beliau kepada tempat nabinya orang-orang awam. Ada lagi doa Rasulullah, Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Jar Nabi, ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan di akhirat kelak aku kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Nah ini untuk golongan muridin. Karena miskin itu lebih mudah mengingat Allah karena kada banyak yang diurus. Di akhiratnya pun lebih mudah karena kada banyak hisabnya. Makanya Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 5, kenapa wahai Rasulullah engkau minta hidup miskin, mati orang sebagai orang miskin, di akhirat kelak bersama orang miskin? Kenapa engkau minta demikian? Ujar Nabi menjawab, innahum yadkhuluna al-jannah qabla aghniyaihim bi arba'ina kharifa. Karena orang-orang miskin itu lebih terdahulu masuk surga dari orang kaya 40 tahun lamanya. Jadi ini Nabi sebagai nabinya muridin, nabinya orang-orang yang salikin. Nah kemudian ada juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka minal khair kullih, Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan. Nah, kebaikan itu baik waktu sehat, baik sakit, kalau baik miskin ya miskin, kalau baik ya kayak apa. Kada memilih pilihan. Nah, Allahumma inni as'aluka minal khair kullih. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kebaikan seluruhnya. Nah, ini ditujukan kepada orang-orang yang arifin. Kada menentukan pilihan kepada Allah. Kada minta sihat akan, kada minta yang baik. Kalau baik sakit, biar sakit akan aja. Kalau baik miskin akan aja. Nah, ini orang-orang arifin. Allahumma inni as'aluka minal khair. Ya Allah, aku minta akan Engkau daripada kebaikan seluruhnya. Jadi Nabi kita ketiga-tiga golongan ini ada. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Summa qala al-imam bil hikmatil khamisah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian Imam Ahmad Ibnu Athaillah meneruskan dalam hikmah yang ke-175, rubbama wajadta minal mazid fil faqah ma la tajiduhu bis saumi was salah. Kadang-kadang engkau mendapati daripada tambahan pada waktu susah sesuatu yang tidak kamu dapati pada waktu sembahyang, puasa dan sembahyang. Jadi hati kita kadang-kadang lebih dekat kepada Allah pada waktu kita susah ketimbang pada waktu kita salat dan puasa. Dalam keadaan kita damai, tentram, seraba ada, sembahyang, mungkin hati kita kada seberapa dibanding waktu kita susah walaupun kita kada sembahyang. Nah, hati kita lebih dekat kepada Allah. Nah,
qad yahsulu lil murid bi wurudil faqat mazidun katsir min safa'il qalbi wa taharatis sarirah wal qurbi minallahi ta'ala ma la yahsulu lahu bis salah was saum wa ghairihima minal a'maliz zahirah. Terkadang hasil bagi seorang murid dengan datangnya kesusahan, terkadang hasil pertambahan yang banyak dari kebersihan hati, kesucian batin, kedekatan daripada Allah, sesuatu yang tidak hasil baginya dengan sembahyang, puasa dan selainnya daripada amal-amal yang zahir. Makanya tadi mereka menganggap bahwa bila kesusahan itu adalah kebahagiaan hari raya. Karena banyak rahmat yang diberikan Allah, banyak kedekatan yang diberikan oleh Allah, sehingga mempercepat inya untuk mendapatkan ma'rifatullah itu. Nah, terkadang pada waktu susah itu dapat tambahan-tambahan yang tidak didapat dalam sembahyang dan puasa. Orang ini sihat, ini sembahyang, ini puasa. Yang satunya sakit, ini kalau kau sembahyang, kalau kau puasa. Kadang-kadang hatinya baik yang sakit ini kepada Allah. Yang sakit ini ingat harus sama Tuhan, zikir, merasa parat mati. Ada sembahyangnya karena sihat, kuat, kaya, nyaman. Barangkali sembahyangnya kada khusyuk. Nah, si sakit itu walaupun kada sembahyang sunat misalnya, tapi hatinya dekat dengan Allah. Nah, oleh karena itu kesusahan itu bisa mendatangkan demikian lebih daripada sembahyang dan puasa. Li'annaha qad yakunu fiha afatun, karena di dalam sembahyang puasa amal-amal zahir itu terkadang ada penyakit-penyakitnya, karya seperti riya, wal ujubi ujub wa ghairihima dan selainnya itu. Fala yufiduhu takhliyatun wala tahliyah, maka tidak memberi faedah akan dia pembersihan hatinya dan perhiasan hatinya itu. Sedangkan yang dituju itu adalah lebih membersihkan hati. Yang dituju itu mengkilapkan hati agar bisa menerima ma'rifatullah. Karena ma'rifatullah diberikan Allah hanya kepada hati yang sangat bersih, hati yang sangat mengkilap. Sembahyang itu mengkilapkan hati, puasa membersihkan hati. Nah, kadang-kadang kualitasnya kalah dengan musibah. Nah, itu lebih membersihkan hati daripada sembahyang itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu kita kada aneh, kada heran bahwa orang-orang muridin tadi mereka bergembira ria, mereka berhari raya bila mereka mendapat sesuatu musibah, sesuatu bencana. Karena di saat itu mereka banyak menerima salawat, banyak menerima rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak mereka terima andai kata mereka dalam keadaan senang, aman dan tentram. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-176 dari Al-Hikam, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, al-faqatu busutul mawahib. Al-faqatu busutul mawahib artinya adalah kesusahan, kesengsaraan, kefakiran itu merupakan hamparan-hamparan bagi pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa di dalam atau di balik suatu perkara yang tidak menyenangkan kita, di balik musibah, di balik kesusahan, di situ banyak mauhibah, pemberian-pemberian dari Allah kepada kita. Innal masaiba wasyada'ida taqudus salik ala bisatil qurbi minallahi ta'ala wa ila nailil mawahib minhu. Sesungguhnya
musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, baik musibah itu dialami oleh diri, harta atau keluarga, musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan itu sebenarnya adalah menghalau akan seorang salik, akan seorang yang menjalani jalan Allah atas hamparan kedekatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesusahan itu menghalau atau boleh menarik kita untuk berdiam, bertempat di hamparan kedekatan dengan Allah. Wa ila nailil mawahib minhu, dan membawa kesulitan itu kepada orang salik tadi untuk mendapatkan berbagai macam pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu hikmah yang sebelumnya menyebutkan bahwa wurudul faqah a'yadul muridin. Datangnya kesusahan, datangnya kesengsaraan itu merupakan hari raya bagi orang muridin, merupakan kegembiraan bagi mereka, karena mereka melihat, mereka meyakini bahwa di belakang itu musibah, di balik kesengsaraan banyak hadiah-hadiah yang diberikan Allah kepadanya. Kullama zdada faqatan wa bala'a zadahullahu qurbatan wa mauhibah. Manakala bertambah itu kesusahan, bertambah itu ujian, bertambah itu musibah, maka Allah tambah pula kepadanya kedekatan, dan Allah tambah pula pemberian kepadanya. Orang yang makin banyak musibahnya, itu makin banyak disediakan Allah hadiah-hadiahnya, makin banyak jalan untuk dekat kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, may yuridillahu bi khaira yusib minhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang menghendaki Allah dengannya kebaikan, artinya orang ini dikehendaki Allah menjadi orang baik, yusib minhu, maka Allah akan berikan musibah daripadanya. Barang siapa yang Allah menghendaki bahwa Fulan bin Fulan itu menjadi orang yang baik, maka Allah kirim musibah-musibah kepadanya. Karena dengan melalui musibah itulah dia akan mendapat berbagai macam anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala aidan, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, innar rajul la takunu lahu darajah indallah ta'ala la yablughuha bi'amalin hatta yubtala bi bala'in fi jismi fayablughuha bidzalik, rawahu Abu Daud. Sesungguhnya seseorang itu mempunyai derajat di sisi Allah yang tidak bisa dia capai dengan amal ibadah. Orang ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menempati derajat tinggi di sisi Allah. Orang ini ditakdirkan oleh Allah untuk menduduki kedudukan yang mulia di sisi Allah, yang mana kedudukan itu tidak bisa dicapai dengan melalui amal, melalui zikir, melalui salawat, melalui sedekah, melalui macam-macam, kada sampai ke sana. Artinya bagaimanapun amal ibadah kita kada akan menyampaikan kita kepada derajat yang tinggi itu. Sedangkan Allah sudah memberikan kita ketentuan untuk duduk di derajat sana, di martabat itu. Nah, sehingga dia, orang tersebut dibalakkan dengan suatu bala di tubuhnya, maka sampailah dia dengan bala,
maka sampailah dia kepada derajat itu dengan yang demikian bala tadi. Jadi dengan sebab bala, dengan sebab musibah yang diterimanya, nah itulah yang menyampaikan dia kepada kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya ada makam, ada martabat yang tidak bisa dicapai dengan amal. Wirid walaupun 10.000 zikir kada akan bisa mencapai makam itu. Walaupun 1 khatam Quran sehari kada akan bisa mencapai makam itu. Nah, makam itu hanya bisa dicapai dengan kesabaran, keridhaan terhadap musibah yang diterimanya. Nah, bila dia sabar, ridha dengan musibah yang diterima, maka pahalanya itu mengantarkannya kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallah iza ahabba 'abdan ibtalah wa iza ibtalah sabbara." Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, Allah berikan dia bala, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia musibah. Dan apabila Allah memberikan dia musibah, Allah berikan dia kesabaran menghadapi musibah itu. Jadi inilah alasan juga bagi mereka muridin, mereka gembira dengan musibah. Mereka kalau kada datang musibah, dalam hari ini mereka menangis. Bahkan kemana-mana mereka mengadu kepada ulama-ulama, kepada masyayikh. Mereka mengadu bahwa mereka tidak ada musibah pada hari ini. Nah, tidak ada musibah karena mereka yakin, mereka tahu bahwa musibah itu akan mempercepat mereka untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para muhibbin rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis pula yang artinya bahwa surga diliputi huffatil jannah bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi. Jangan berharap kita masuk surga kalau kita kada mau. Nah, kalau kita kada mau untuk melalui hal-hal yang tidak disenangi. Hendak nyaman aja, hendak sugih, hendak sihat, hendak kedudukan tinggi, hendak dicintai orang, masuk surga gairi hisab pulang menyamannya. Sugih, hendak sugih, kedudukan tinggi, dihormati orang, masuk surga pulang langsung. Padahal Rasulullah sudah menyatakan surga itu huffat bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Nah, makin banyak hal-hal yang tidak disenangi yang datang kepada kita, berarti surga itu makin dekat dengan kita. Makin banyak hal-hal yang tidak kita senangi, ada aja masalah, ada aja musibah, diri, anak, keluarga, harta, ada aja hal-hal yang mengganggu, yang menyakitkan hati. Itu berarti bahwa surga itu makin dekat kepada kita. Nah, kalau hidup kita selalu nyaman, selalu sihat, selalu berlimpah ruah rezeki, nah itu surga jauh lagi. Surga jauh. Bahkan dekat dengan neraka. Neraka itu huffat bisyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai selera kita. Nah, neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang sesuai selera kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan beranggapan bahwa bencana, bala, musibah itu sesuatu yang menyakitkan, tapi hendaknya kita bisa menerima dengan lapang, dan kita ingat bahwa itu adalah tarikan dari Allah untuk makin dekat dengannya.
Summa qala al-imam bil hikmati sabi'ah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah melanjutkan lagi dalam hikmah yang ke-177, masih berhubungan dengan hikmah-hikmah sebelumnya. In aradta wurudal mawahib alaika sahihil faqra wal faqah ladaika innamas sadaqat lil fuqara. Apabila engkau menghendaki datangnya macam-macam pemberian Tuhan atas engkau, ma'rifah, mukasyafah, pemberian Tuhan. Bila engkau menghendaki datangnya pemberian-pemberian Tuhan kepada engkau, sahihil faqra wal faqah ladaika, maka sahihkanlah, betulkanlah kefakiran itu di sisi engkau, kesusahan itu di sisi engkau. Kalau kita sudah bujur-bujur susah, bujur-bujur sengsara, bujur-bujur fakir, nah di situ akan datang pemberian-pemberian Allah tadi. Innamas sadaqat lil fuqara. Itu mengkias dengan zakat. Yang boleh diberikan zakat itu adalah fuqara, orang fakir. Kalau orang kaya kada bisa dapat zakat. Nah, Allah pun demikian akan memberikan mauhibah, memberikan hal-hal yang mulia bagi orang-orang yang benar-benar fakir, benar-benar kesusahan. Nah, di situ Allah akan memberikan banyak perkara-perkara yang sifatnya laduniyah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In aradta ay yukrimakallah bil futuhatil irfaniyah wal mawahibil ladunniyah wa ay yaj'alaka mahallan li'inayatih wa ay yatajalla 'alaika bi altafihi wa rahmatih fattakhiz ila dhalik sabilan bikhtiyari ma yuzakkiruka ila Allah ta'ala minal faqati. Apabila engkau menghendaki bahwa Allah memuliakan engkau dengan keterbukaan ma'rifat, artinya bila engkau hendak dibukakan Allah pintu ma'rifat, wal mawahibil ladunniyah, bila engkau menghendaki bahwa Allah muliakan engkau dengan ilmu-ilmu ladunni, ilmu-ilmu yang tanpa ada pelajaran dari manusia, yang langsung dari Allah ke dalam hati. Bila engkau menghendaki Allah jadikan engkau tempat bagi pertolongannya, dan bahwa bertajalli Allah atas engkau dengan kelembutan dan rahmatnya, maka jadikanlah kepada yang demikian itu jalan dengan memilih sesuatu yang mengingatkan engkau kepada Allah daripada kesusahan-kesusahan itu. Sebagaimana dalam hikmah yang minggu lalu dijelaskan bahwa mereka itu tidak sampai kepada kedudukan yang mereka dapat dari Allah, melainkan dengan memilih 7 atas 7. Mereka memilih hidup ini fakir daripada kaya, karena dengan fakir itu pikiran hati mereka kosong daripada dunia, dan di akhirat jauh lebih nyaman dari orang kaya. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya, yang dikisahkan sosialnya luar biasa, ada masuk akal sosialnya. Antara lain disebutkan bahwa suatu malam datang ke Madinah 700 ekor unta membawa barang-barang dagangan dari Syria, dari Syam. Unta tuh kayak truk itu barang bawanya
Yang kiri kanan ada wadah barang. Jadi di situ ada makanan, ada rempah-rempah, ada hambal, ada pakaian. 700 unta satu malam datang ke Madinah. Ribut orang Madinah, kayak pasar, lebih pada pasar lagi. Aisyah bertanya, ada apa? Dikatakan orang, harta benda, kafilah Abdurrahman bin Auf datang. Ringkas cerita, seluruh yang datang itu 700 unta dan muatan-muatannya diberikan semuanya oleh Abdurrahman bin Auf kepada kemaslahatan kaum muslimin dan muslimat. Nah, kita bayangkan 700 truk datang penuh dengan barang-barang harta benda, diberikan seluruhnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Nah, orang yang sesosial Abdurrahman bin Auf ini dikatakan oleh Nabi, Abdurrahman bin Auf masuk surga bagi surga. Kenapa? Karena kebanyakan mengisi harta. Padahal hartanya bukan main, disosialkan untuk muslimin muslimat, untuk sabilillah. Padahal Abdurrahman bin Auf ini orang fakir, orang muhajirin, asalnya ke Madinah. Orang yang selalu mengikuti perang dengan Rasulullah. Di mana Rasulullah ada, situ ada Abdurrahman bin Auf. Dia kaya dengan jalan yang halal. Bahkan Utsman bin Affan mengatakan pemberian Abdurrahman bin Auf itu adalah obat. Obat. Kalau makanan ini kiriman dari Abdurrahman bin Auf itu obat. Karena makanan yang diberikan oleh orang pemurah itu obat. Kalau makanan yang diberikan oleh orang bakhil itu akan jadi penyakit di tubuh kita. Ini orang ini pemalar nih. Ada yang beri kita nasi bungkus, jangan dimakan. Itu penyakit. Akan jadi penyakit dalam tubuh kita. Nah, jadi si Utsman bin Affan setiap dikirim oleh Abdurrahman bin Auf makanan atau apa, ini afiah. Nah, ini kesehatan, ini keafiatan. Karena hadiah pemberian dari orang yang sedemikian itu adalah obat. Nah, bagaimana kita bayangkan hebatnya Abdurrahman bin Auf, kealimannya, kesungguhannya dalam beribadah, sosialnya sedemikian rupa, tetap dia masuk surga dalam keadaan habwa. Habwa artinya bagi sud. 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, terakhir masuk surga Abdurrahman bin Auf. Ini orang yang sudah dijamin Nabi masuk surga. Nah, jadi apabila kita hendak mendapatkan kemuliaan dari Allah berupa ilmu laduni, berupa ma'rifat, berupa macam-macam kebaikan, maka yang pertama kita pilih dalam kehidupan adalah al-faqar alal ghina. Pilih hidup itu fakir. Fakir di sini artinya bukan fakir itu sampai minta-minta, kada juga. Mengemis, kada juga. Itu sudah di luar daripada kefakiran yang dikehendaki, yang terpuji. Artinya fakir kita itu fakir dari berkelebihan. Berkelebihan yang banyak. Yang kedua, kita lebih memilih kedudukan yang rendah daripada kedudukan yang tinggi. Lebih memilih tawadhu daripada takabbur. Lebih memilih duka cita daripada gembira. Karena duka cita itu membawa kita ingat kepada Allah, gembira membawa lupa kepada Allah. Jadi kalau kita hendak mendapatkan hal-hal yang mulia tadi, maka pilihlah yang demikian itu, yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, ataitu fawaqaftu ala sairi turuq al-musilati ila Allah ta'ala fawajadtuha muzdahimatan bis-salikin. Aku datang berhenti atas sekalian tarikat-tarikat
yang menyampaikan kepada Allah, aku dapati pada tarikat-tarikat itu sesak dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. 4 tarikat ini penuh dengan orang-orang salikin. Summa waqaftu ala babiz zulli wal iftiqar. Kemudian aku berhenti di pintu kehinaan dan kefakiran. Nah, aku pilih jalan kefakiran, jalan kehinaan. Wajadtuhu khaliya. Aku dapati jalan itu kosong daripada orang-orang salikin. Namun jalan itu kosong, lancar kalau itu. Nah, coba kalau sesak, macet. Jadi di jalan-jalan menuju Allah lewat jalan kaya, lewat jalan jadi pejabat, memang itu bisa menuju kepada Allah. Kalau pejabat ini baik, jujur, adil untuk kepentingan rakyat, ini menyampaikan dia kepada Allah. Orang kaya yang seperti Abdurrahman bin Auf menyampaikan dia kepada Allah. Tapi ini sesak kebanyakan orangnya, bisa macet. Nah, aku lihat ada tarikat yang memilih kehinaan, kefakiran, kosong. Kosong. Fattakhastuhu, maka aku jadikanlah itu jalan aqraba tarikin musil, paling dekat jalan yang menyampaikan ilallah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah 1, 2, 3, 4 ini itu berhubungan antara satu dengan yang lain. Alhasil kesimpulan daripada beberapa hikmah ini, man warada alaihi al-faqru falyaj'alhu tarikan musilan ilallahi ta'ala. Barang siapa yang datang atasnya kefakiran. Nah, barang siapa yang datang atasnya kefakiran, gak ada harta, gak ada berduit, seadanya. Falyaj'alhu tarikan musilan ilallahi ta'ala, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Jangan disia-siakan. Mana sudah fakir, kelakuan pulang macam-macam. Nah, ini datang kefakiran, usahanya bangkrut, hutang banyak. Nah, jadikanlah itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wadhalik, yang demikian, bagaimana caranya membuat itu jalan yang menyampaikan kepada Allah? Pertama, bisabri, dengan sabar. Kadang mengeluh kesana kemari. Yang kedua, warridha, ridha, terima dengan lapang dada. Yang ketiga, wal farah bisyiaris salihin, gembira dengan syiar orang-orang saleh. Nah, jadi kefakiran itu sabar, ridha, dan kita gembira karena ini merupakan sesuatu yang berharga yang diberikan Allah yang bisa menyampaikan kepada ma'rifatullah. Nah, jadi kefakiran itu jadi jalan yang menyampaikannya. Kalau kita ulah jalan, kalau kita bikin jalan demikian. Waman warada alaihi al-ghina, siapa yang datang atasnya kaya. Kalau orang itu sudah dikehendaki Allah kaya, kada kawa miskinnya. Kada beriakan, datang pulang harta. Diberiakan terus kamarian malam datangan pulang hartanya. Abdurrahman bin Auf jual sana sebidang tanah sekian miliar duitnya, beriakan semuaan, isuk datang pulang harta. Anak jadi miskin kada kawa miskin. Nah, orang yang fakir pun jadi kaya kada kawa juga. Usaha apa itu tampilnya gagal aja, usaha ini juga gagal, ini bangkrut, kada mau. Nah, orang yang datang atasnya kaya, falyaj'alhu tarikan musilan ilallah ta'ala, jadikanlah jalan yang menyampaikan kepada Allah. Kayak apa supaya kekayaan ini bisa menyampaikan kita kepada Allah, bisa membawa kita ke surga. Wadhalik, yang demikian bisyukri, syukur. Syukuri pemberian Allah nih. Syukuri, akui bahwa ini nikmat Allah. Satu. Yang kedua, wal badli wal infaq fi sabilillahi ta'ala, berikan
berikan, nafkahkan di jalan Allah. Allah mengirim kita kekayaan bukan untuk kita, tetapi untuk kaum muslimin yang memerlukan, cuma lewat kita. Bila kita menyimpan, kita khianat. Khianat. Datang 1 miliar diberikan 10 juta, itu khianat. Kalau hendak kaya ini menyampaikan ke surga. Kalau kada hendak ke surga, simpan di dalam peti besi sampai mati kada apa-apa. Kalau hendak ke surga, kalau hendak ke surga, bahwa kekayaan itu jadikanlah jalan menuju Allah. Pertama disyukuri, akui kekayaan ini bukan karena kepintaran, bukan karena kawan, tapi ini dari Allah. Macam Karun tuh kenapa jadi Karun demikian rupa? Karun kadang mengakui bahwa itu harta anugerah Allah. Bahkan Karun mengakui ini harta ku dapatkan karena kepandaianku, karena kecerdasanku. Akhirnya jadi Karun. Nah, itu orang kada syukur dengan Allah, mengakui bahwa harta itu datangnya bukan dari Allah. Berikan, nafkahkan fi sabilillah. Harta yang kita berikan itulah yang ampun kita. Itu. Kalau kita bisa duit 1 miliar, kita berikan 1 juta, 1 juta itulah sebenarnya yang ampun kita. Cukuplah mula rumah 1 juta. Apalagi di surga larang tanah. Surga itu larang tanah. Ala innal jannah waliyah jannah. Surga itu mahalnya Nabi. Bawa kap 1 juta, cukuplah mula rumah 1 juta. Dalam dunia aja kali cukup, apalagi di surga. Kali cukup 1 juta. Nah, jadi diberikan, diinfakkan fisabilillah. Ma'adawamil iftiqar ilallah ta'ala. Ditambah lagi selalu berhajat kepada Allah. Jangan sampai kekayaan ini membuat kita kurang berhajat kepada Allah. Nah, biasa orang kaya kayak itu. Orang Allah tuh kurang hajatnya karena dia kaya. Kalau orang miskin itu hajatnya luar biasa kepada Allah. Begitu orang ada berdoa supaya murah rezeki, aminnya nyaring benar orang miskin tuh. Kalau orang kaya bebaya amin aja. Dia merasa kaya. Nah, ini ngarannya kurang iftikar. Padahal kekayaan jangan mempengaruhi iftikar kita kepada Allah. Kekayaan jangan mengurangi berhajatnya kita kepada Allah. Wal khawfi minallah, dan takut daripada Allah. Nah, takut kalau ini lanjuran dari Allah, kalau ini jalan ke neraka. Nah, kalau demikian halnya mengelola kekayaan ini pasti akan mengantarkan dia ke surga, walaupun begisut juga kayak Abdurrahman bin Auf tadi. Disyukuri, diinfakkan di jalan Allah, selalu berhajat kepada Allah dan takut daripada Allah. Wa man warada alaihi al-bala falyaj'alhu tariqan musilan ila Allah Ta'ala. Barang siapa yang datang atasnya bala. Nah, bala. Jadikanlah bala itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wa dzalik, yang demikian, bisabri, sabar, warridha, lapang hati, warruju ila Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Quran menyatakan demikian, bahwa orang-orang yang diberikan Allah musibah, lalu dia kembali kepada Allah, innalillahi wa inna rajiun, Allah berikan mereka salawatun wa rahmatun. Wa man warada alaihi al-afiyah, orang yang datang atasnya afiyah, nah, sihat, makmur, kada ada kurang suatu apa, afiat. Fal yaj'alha tariqan musilan ila Allah Ta'ala. Jadikan pula afiat itu jalan yang menyampaikan kepada Allah. Wa dzalik, yang demikian, bisyukri, dengan mensyukurinya, wa syughlil awqat bil amali salihah, mengisi waktu dengan amal-amal yang saleh, ma'adawamil iftikar ila Allah Ta'ala, serta senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah kesimpulannya apa yang kita baca dalam beberapa hikmah terakhir ini. Orang yang miskin dengan kemiskinannya dia dapat surga di akhirat, di dunia dapat ma'rifat. Orang yang kaya dengan kekayaannya lah mestinya dalam dunia dapat ma'rifat, di akhirat dapat surga. Orang yang kena bala, penyakit macam-macam, jadikanlah itu jalan menuju kepada Allah. Di dunia dengan dapat ma'rifat, di surga, di akhirat dapat surganya Allah. Orang yang sihat walafiat, lapang, tenang, jadikanlah itu jalan menuju Allah. Dengan syukur, mengisi waktu dengan kebaikan dan senantiasa berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.